Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film, dan drama yang menarik. Nah, seperti kali ini, Mimin akan membawakan drama yang berkisah tentang pernikahan kontrak antara seorang gadis pewaris konglomerat terkaya di Korea dengan seorang iblis yang hidup abadi. Gadis ini bernama Do-do-hee yang merupakan pewaris dari Mirae Group. Sayangnya, dia terkenal dengan sikapnya yang arogan, dingin, dan keras kepala. Sementara Jung-won, yaitu seorang iblis yang memiliki kehidupan abadi, telah hidup selama berabad-abad di dunia manusia. Namun, meskipun telah tinggal di dunia manusia cukup lama, Jung-won masih sering merendahkan umat manusia. Sampai pada suatu hari, takdir mempertemukan Do-do-hee dan Jung-won yang membuat mereka terlibat dalam kesepakatan yang menyebabkan Jung-won tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Kemudian, untuk memulihkan kekuatan dan memastikan kelangsungan hidup abadinya, Jung-won setuju untuk menikahi Do-do-hee. Namun tugasnya tidak hanya sekedar menjalani pernikahan kontrak mereka, melainkan juga melindungi Do-do-hee yang ternyata telah mengambil sebagian dari kekuatannya. Meskipun pernikahan mereka awalnya dimulai dengan keterpaksaan, namun pada akhirnya hubungan mereka menjadi sesuatu yang manis dan mendalam. Nah, gimana nih keseruan cerita selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Do-do-hee. Pada suatu malam yang berkabut, dia terlihat ketakutan dan berlari. Namun langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang pria berjalan ke arahnya di movie lovers. Disitulah dalam benaknya dia berkata mengapa di hidupnya selalu terasa seperti malam berkabut. Karena dia tidak tahu mana kawan dan mana lawan di lingkungan pertemanannya. Seperti saat sekarang, ketika seorang pria terlihat mendekatinya, dia bertanya-tanya siapakah pria itu dan apakah dia akan menyelamatkannya. Tidak lama dari itu, dia pun bergegas ke arahnya. Dan disitulah kita dibawa kembali ke masa lalu, yaitu 200 tahun yang lalu di Joseon. Di suatu malam, ada sekelompok orang yang sedang berkumpul untuk berdoa. Namun tiba-tiba iblis muncul di hadapan mereka dan mematikan lilinnya. Hal tersebut membuat semua orang kaget dan ketakutan. Kemudian, tulisan darah pun muncul di dinding yang membuat semua orang mulai berlarian. Dia adalah Jung-won, seorang iblis yang hadir di antara mereka. Dia berjalan ke mimbar dan meninggalkan sekuntum mawar merah untuk meraih sesuatu. Kemudian, dia terlihat berjalan ke arah gadis kecil yang sedang memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia keluar secara dramatis dan memuji dirinya sendiri. Setelah itu, dia pun merubah penampilannya menjadi manusia dan menuju ke pelabuhan. Singkatnya, di situ dia bertemu dengan seorang pria yang sedang memancing. Karena negara diketahui sedang krisis, pria itu pun terlihat kelaparan. Mengetahui hal tersebut, Jung-won terlihat membujuk pria itu dengan memberinya seekor ikan, namun dengan membuat kesepakatan. Tentu saja, pria itu bertanya-tanya siapakah dia. Jung-won menjelaskan bahwa dia adalah seorang iblis dan dapat memberikan kekayaan kepada pria tersebut selama 10 tahun ke depan. Namun sebagai imbalannya, dia harus memberikan jiwanya. Pria yang bernama Park Bo-gyu itu ternyata menerima syarat perjanjian itu dan menandatangani kontrak darah. Jung-won pun terlihat bahagia setelah berhasil memancingnya. Kemudian, kita pun beralih ke tahun 2023, di mana Do-do-hee terlihat sedang di acara Korea CEO. Dia senang dengan jumlah penonton di acara tersebut dan mengajukan seorang pria yang mencoba menggodanya. Tentu saja karena dia adalah pegawainya sendiri.
Kemudian, dia memenangkan penghargaan CEO tahun ini dan dengan bangga memberikan pidato penerimaannya. Dodohi adalah pewaris konglomerat yang merupakan bagian dari Mirai Group, salah satu perusahaan terkemuka di Korea. Beberapa hari kemudian, sekretaris Dodohi yang bernama Shin Da-jong memberitahunya tentang berita meresahkan mengenai salah satu minuman perusahaan mereka. Dodohi memintanya untuk memeriksa dan melaporkan kembali. Dodohi yakin seseorang di dalam grup mereka sedang mengincarnya dengan upaya perebutan kekuasaan. Tidak lama dari itu, Dodohi mendapat telepon dari ibu angkatnya yang bernama Nyonya Ju. Di situ, Nyonya Ju terus berusaha membujuk Dodohi untuk melakukan kencan buta sampai-sampai dia harus pura-pura sakit agar Dodohi mau melakukan kencan buta itu. Dodohi sendiri yang awalnya menolak, akhirnya mau menuruti perintah ibu angkatnya itu untuk melakukan kencan buta dengan seorang pria di sebuah restoran. Scene berganti, di mana Jongwon terlihat memiliki kehidupan yang abadi sebab dirinya tidak menua sedikit pun setelah 200 tahun lamanya. Dia tinggal di sebuah kastil yang di dalamnya dipenuhi dengan jam dinding. Jam-jam tersebut menunjukkan waktu orang yang telah membuat kontrak atau kesepakatan dengan Jongwon, hingga terlihat salah satu jam yang menunjukkan bahwa waktunya telah habis. Seketika, Jongwon pun tersenyum dan langsung pergi untuk mengambil jiwa orang tersebut. Dia adalah ketua mafia yang telah membuat kontrak dengan Jongwon. Ketua mafia itu kini hidupnya sedang di puncak kesuksesannya, karena semua wilayah serta musuhnya telah dia taklukkan. Akan tetapi ketika melihat kedatangan Jongwon, seketika ketua mafia itu pun langsung ketakutan karena dia mengetahui waktunya telah habis. Karena tidak mau itu terjadi, ketua mafia pun berusaha menyerang Jongwon. Namun hanya dengan satu centakan jari, ketua mafia pun langsung jatuh tersungkur ke lantai sambil menahan rasa sakitnya. Ketua mafia yang mengetahui umurnya tidak panjang lagi, dia pun bertanya dirinya nanti akan ditempatkan di mana. Jongwon pun menjawab bahwa tempat orang tamak seperti dia adalah neraka. Hingga tidak lama kemudian pria itu pun menghembuskan nafas terakhirnya, sedangkan para bawahannya langsung masuk untuk menolong ketua mafia itu. Sedangkan tangan kanan ketua mafia sekilas melihat Jongwon yang telah pergi dari sana. Singkat cerita, Dodohi terlihat datang ke restoran tempat di mana kencan butanya diadakan. Dia langsung menemui seorang pria yang sedang membaca koran. Sembari mengatakan, zaman sekarang masih ada yang membaca koran, padahal ini bukan di pesawat. Dia sedikit mengejek, apakah biar nampak keren ungkapnya. Tidak hanya itu, Dodohi pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tertarik dengan laki-laki manapun, akan tetapi ketika teman kencan butanya menurunkan koran yang sedang dia baca, Dodohi pun begitu terpesona setelah melihat ketampanan pria itu, yang ternyata dia adalah Jongwon. Setelah mendengarkan itu semua, Jongwon membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan Dodohi berada di situ, sebab dia menyewa seisi restoran agar bisa makan dengan tenang. Akan tetapi Dodohi tidak mau kalah. Dia pun merasa belum pernah kalah dalam hal mengejek orang. Dia mengatakan bahwa tujuannya datang ke sana karena dipaksa sama yang di atas. Mendengar hal itu, Jongwon malah menyangka bahwa Dodohi adalah utusan Tuhan untuk memberikan tugas kepadanya. Padahal maksud perkataan Dodohi menyebut yang di atas tidak lain adalah Nyonya Ju. Karena hal itulah, sikap Jongwon berubah menjadi manis. Begitupun juga dengan Dodohi. Dia mau mendengarkan ocehan Jongwon. Dia tidak mengetahui jika Jongwon bukanlah pasangan kencan butanya, karena orang yang telah membuat janji dengannya berada di restoran yang berbeda. Setelah beberapa saat, Jongwon akhirnya menyadari jika Dodohi bukanlah utusan Tuhan, melainkan manusia biasa. Dia pun langsung meminta Dodohi untuk pergi karena telah mengganggu acara makannya.
Dodohi sendiri yang merasa waktunya habis secara sia-sia, dia pun langsung beranjak pergi. Namun tanpa disangka, gerombolan mafia terlihat datang untuk membuat perhitungan kepada Jongwon. Sampai-sampai salah satu mafia menabrak seorang pelayan yang sedang membawa kue pesanan Jongwon dan terlihat akan menimpa Dodohi. Menyadari hal tersebut, dengan sigap Jongwon menyelamatkan kuenya sampai pada akhirnya membuat Dodohi salah tingkah karena tiba-tiba bisa sedekat itu nih movie lovers. Dodohi pun semakin gugup dan dia pun langsung pergi karena tidak mau terlihat pipinya memerah. Sedangkan Jongwon terlihat cuek dan bersiap untuk memakan kuenya tanpa memperdulikan para mafia yang datang. Akan tetapi ketika hendak menyantap, mafia itu malah menghancurkan kuenya. Tentu saja seketika membuat Jongwon naik pitam dan langsung menghajar para mafia itu dengan mudahnya. Jongwon berhasil mengalahkan mereka dan dengan kekuatannya memasukkan mereka semua ke dalam koran. Dengan perasaan yang kesal, Jongwon kembali didatangi oleh Dodohi. Dia terlihat tersenyum karena menyangka jika kue yang dipesan Jongwon adalah kue ulang tahun untuknya. Karena kebetulan ulang tahun Dodohi tepat di hari itu. Akan tetapi, Jongwon dengan ketus mengatakan bahwa ulang tahun Dodohi tidaklah penting baginya. Hal itu rupanya membuat Dodohi marah, dia pun pergi meninggalkannya. Sedangkan Jongwon terlihat melepaskan para mafia tadi ke dalam toilet. Saat Dodohi dalam perjalanan pulang bersama sekretarisnya, di situ dia bercerita bahwa dirinya saat ini sedang dalam persaingan untuk hak waris perusahaan Nyonya Ju yang bernama Mirai Group. Anak menantu serta cucu dari Nyonya Ju sendiri masing-masing diketahui mengelola cabang perusahaan Mirai Group. Anak pertamanya adalah seorang laki-laki yang bernama Sukmin. Dia merupakan CEO Mirai Elektronik dan istrinya bernama Sera, direktur pelaksanaan Mirai Elektronik, serta cucu pertamanya Nyonya Ju bernama Doyung. Nyonya Ju juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Soan, yang merupakan CEO Mirai Apparel, di mana Soan mempunyai dua anak kembar yang masih kecil. Kemudian, Nyonya Ju mempunyai seorang keponakan yang penampilannya selalu acak-acakan yang bernama Jusok. Dia merupakan CEO Mirai Investment. Dari mereka semua, Nyonya Ju seolah biasa saja kepada anak serta cucu dan keponakannya. Dia malah terlihat begitu sayang kepada Dodohi. Scene kembali ke Dodohi. Setelah menerangkan semua itu, dia mendapatkan panggilan dari seseorang. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya mempunyai sebuah informasi penting. Dan jika Dodohi mengetahui informasi itu, maka Dodohi akan langsung diangkat menjadi komisaris utama Mirai Group. Akan tetapi, di situ Dodohi justru malah mengabaikan orang tersebut karena dirinya kini mendapatkan kabar bahwa Nyonya Ju sedang kritis. Dengan cemas, Dodohi pun langsung masuk ke ruangan Nyonya Ju dan langsung menangis serta memohon agar Nyonya Ju cepat sembuh. Tapi ternyata Nyonya Ju sehat nih movie lovers. Dia hanya bercanda dan berniat mengerjai Dodohi karena hari ini adalah ulang tahunnya. Sekilas mereka terlihat bertengkar, akan tetapi Nyonya Ju begitu sayang kepada Dodohi. Tidak lama kemudian, sekretaris Dodohi mengatakan bahwa pasangan kencan buta yang tadi Dodohi temui ternyata salah orang. Mengetahui hal tersebut membuat Dodohi merasa malu karena telah bersikap sinis ketika di hadapan Jongwon. Jongwon sendiri dalam penyamarannya sebagai manusia, dirinya mengolah sebuah yayasan kebudayaan tradisional yang selalu dibantu oleh dua orang bawahannya, yaitu Gayong yang mempunyai keinginan menjadi wanita satu-satunya untuk Jongwon. Karena dia diketahui selalu cemburu berlebihan jika Jongwon dekat dengan seorang wanita. Dan satunya lagi, dia adalah seorang nelayan yang telah membuat kontrak dengan Jongwon. Kemudian, scene berpindah kepada seorang pria yang mencoba memberikan informasi kepada Dodohi tadi.
di mana ketika sedang di toilet, dirinya tiba-tiba diserang oleh seseorang yang misterius. Sedangkan Dodohi, dia terlihat berada di sebuah pantai. Di sana, dia mengingat kembali kenangan indah yang pernah dia lalui bersama ibu dan ayahnya dulu. Kemudian malam harinya, ketika Dodohi akan pulang, dia memesan sopir online untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi ketika di tengah jalan, Dodohi pun merasa ada yang aneh dengan sopir tersebut. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.